Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Putri Salamah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan berita teraktual dan terupdate hanya untuk Anda, dan inilah Breaking News selengkapnya. Teror harimau kembali terjadi di pesisir barat Lampung. Kali ini seekor sapi milik warga di Pekon Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan diterkam binatang buas tersebut pada Selasa 17 Desember 2024 sekira pukul 23 malam. Kepala UPTD KPH Pesisir Barat, Dadang Triana Hadi, mengatakan ada 2 ekor sapi yang menjadi korban keganasan harimau. Ia mengatakan bahwa dari 2 ekor sapi itu, 1 ditemukan tewas dan 1 mengalami luka bekas cakaran di tubuhnya. Insiden ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak agar tak terulang kembali di kemudian hari. Sebelumnya, pihaknya telah memasang kandang jebakan harimau di wilayah tersebut. Penampakan harimau juga pernah tertangkap oleh kamera trap yang telah dipasang oleh pihak terkait. Ia menambahkan tentang jelajah harimau Sumatera untuk betina bisa mencapai 20-40 km, sedangkan untuk harimau jantan bisa mencapai 60 hingga 100 km. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati di wilayah tersebut. Kalau nggak salah bulan dulu kita kan ke atas kan nggak dirabat. Baik Tribuners, kali ini kita akan terhubung dengan rekan jurnalistik kita di lapangan yang ada di pesisir barat, dengan rekan Saidal. Selamat siang. Selamat siang. Baik, rekan Saidal, bisa diceritakan terkait informasi teror harimau Sumatera yang sudah memangsa 2 ekor sapi di pesisir selatan? Jadi Tribuner, insiden teror harimau ini di pesisir barat Lampung kembali terjadi pada Selasa malam, dan kali ini memakan seekor sapi milik warga setempat. Dan tadi pagi juga Satgas Gabungan dan pemerintah daerah sudah melakukan rapat untuk mengambil langkah seintensif menanggapi teror harimau ini. Pemerintah pesisir barat juga bersama dengan tim gabungan juga sudah memindahkan kandang jebakan yang ada di lokasi tempat teror harimau sebelumnya, yakni yang telah memakan kambing di wilayah Pekon Pelita Jaya juga. Kemudian tadi juga sudah dipindah, dan pemerintah pesisir barat juga menghimbau kepada masyarakat setempat agar menghentikan aktivitas sementara, karena memang di lokasi kejadian ini sangat dekat dengan pemukiman warga dan juga sawah. Kemudian di lokasi kejadian ini juga memang di tempat biasa dilalui oleh warga setempat untuk pergi berkebun, kemudian berladang, dan juga untuk mengambil damar. Saat ini untuk kandang itu sudah dipindahkan, dan kamera trap juga di lokasi terbaru ini sudah dipasang. Kemudian pemerintah pesisir barat saat ini sedang berusaha agar menambah titik-titik lokasi tempat pemasangan jebakan harimau ini. Karena saat ini jebakan harimau yang ada di pesisir barat memang sangat terbatas, yakni hanya ada satu kandang, dan mungkin dalam 3 hari ini untuk jebakan harimau ini dalam 3 hari akan segera bisa dipasang, begitu. Oke, baik, saudara Saidal, untuk himbauan masyarakat untuk sejenak berhenti beraktivitas selama kandang jebakan harimau itu dipasang, itu apakah selama 3 hari itu benar-benar warga tidak diperbolehkan untuk keluar rumah atau seperti apa? Untuk sementara sampai peringatan dari pemerintah pesisir barat ini sampai situasi kembali normal. Artinya sebelum harimau ini berhasil diamankan, warga tetap dihimbau berhati-hati dan jangan sampai keluar rumah dan pergi ke ladang dari pukul 16 sore sampai pukul 10 pagi. Karena memang aktivitas harimau ini
terpantau memang dari pukul 16 sore sampai pukul pagi. Kalau untuk siang hari dari pukul 10 sampai pukul 15 Indonesia Barat biasanya aktivitas harimau ini sudah mereka ini bersembunyi begitu. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas. Baik, Trubuners, berikut adalah wawancara dari Kepala UPTD KPH Pesisir Barat, yaitu Dadang Tria Nahadi, terkait dengan teror harimau Sumatera yang ada di Pesisir Barat. Binatang yang dipelihara di atas. Yang kedua, kita minta kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas selama dari jam 4 sore sampai jam 10 pagi. Tidak ada daerah-daerah yang dibutuhkan daerah lintas tersebut. Memang jadi persoalan kita adalah daerah yang dilintasi oleh macan tersebut itu daerah-daerah yang memang menjadi hutan produksi oleh masyarakat, jadi bukan hutan lindung. Artinya masyarakat terlibat sehari-hari di situ. Nah, makanya saya berharap kepada leading sektor yang lain yang usul dari kementerian dan segala macam agar bisa lebih memperhatikan persoalan ini, karena kita daerah ini konflik tidak berada daerah TNBBS atau daerah hutan lindung, tapi di tengah-tengah kegiatan aktivitas masyarakat. Jadi kita berharap sebenarnya kita lebih intens kembali, karena di tempat itu terjadi adalah memang di situ sehari-hari masyarakat. Ya kita sih bersyukur bahwa sampai hari ini kejadian-kejadian belum melibatkan kejadian terhadap manusia, tapi kita berharap mudah-mudahan jangan terjadi. SDA kita akan memindahkan kandang yang sekarang kita pasang di yang pertama. Kita akan pindahkan di tempat yang kejadian semalam, yaitu di Sabah Palembang. Yang kedua, kita sedang mengupayakan dalam kurun waktu 2-3 hari ini melakukan pembuatan kandang baru dari Pemda, kandang baru, karena kita membaca luasan cakupan dari pesisir tengah sampai pesisir selatan ini kan lebih kurang sekitar 30 kilo. Sementara kandang yang kita pasang hari ini hanya ada 2, tambah dengan 2 kamera upayakan. Dan upaya saya dalam rangka penambatan kan kandang ini sudah sehari secara kebetulan dikatakan di bulan-bulan ini di beberapa wilayah juga mengalami konflik seperti ini. Jadi banyak fasilitas yang mereka punya sudah dikirim ke Jambi, ada di Bengkulu, ada juga di Suwoh masih berjalan. Di kanan ada konflik dengan beruang. Jadi ini masih ini. Dalam hal ini kami dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat mencoba menerapkan tahapan-tahapan ini selama 1 bulan 30 hari. Kita walaupun nanti akhirnya dalam 1 bulan itu belum bisa terpenuhi dengan harapan masyarakat, mungkin akan kita lakukan kembali. Tapi yang jelas adalah apa yang kita laksanakan pada hari ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Karena terus terang dengan adanya konflik ini, kegiatan ekonomi masyarakat melalui gangguan. Secara kebetulan pada daerah lintas macan itu adalah daerah-daerah pedagang persawahan. Hari ini masyarakat melakukan penanaman padi, menjadi persoalan selain memang perkebunan jadi menjadi masyarakat. Ini belum bisa mereka juga memastikan lebih 1 atau 2-nya. Karena memang kalau kita lihat, kalau kita lihat rentang kendali kita, ini kan Mas katakan tadi rentangnya dari pesisir tengah sampai pesisir selatan. 2 daerah itu sekitar 30 kiloan. Nah, saya perkirakan bahwa hari HS yang ada di daerah selatan dan pesisir tengah itu berbeda dengan yang ada di pesisir selatan gitu ya. Kalau kita melihat seperti itu, teman. Dan di pesisir selatan ini sepertinya kalau lihat laporan dari masyarakat itu hanya ada 1. Karena lintas juga terbatas dia, jadi hanya melewati sungai Waibasohan, kalau nggak seberang sana dia, jadi hanya sekitar situ kejadiannya.
Dan memang kata masyarakat di sini bahwa beberapa waktu yang lalu mereka juga sudah pernah mendengar, pernah ada isu bahwa KS itu sudah ada di sini, tetapi memang itu tidak muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan hal ini muncul, dan ini bersama kita gitu. Mobil gilaan gila aku. Ya kasihnya berubah. Tapi udah. Manusianya yang Wawancarain dulu bang. Gimana rasa pengalaman? Baik Tribuners, itulah tadi breaking news bersama saya Putri Salamah. Nantikan informasi selanjutnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official. Terima kasih dan sampai jumpa.